Halo guys, kembali lagi di channel Rens X. Kali ini gue akan ngebahas spoiler Renegade Immortal episode 111, bagian 2. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Setelah Wang Lin membawa sebidang tanah raksasa yang masih diliputi cahaya hijau dari formasi ke lembah tempat Ouyang Hua tinggal, Wang Lin mengaktifkan bendera 1 miliar jiwa, lalu melepaskan 6 jiwa utama termasuk Qilin. Dengan darah esensinya, bendera membesar dan membungkus tanah seluas 5 km. 6 jiwa utama lalu memuntahkan api ungu yang sangat kuat hingga setengah wilayah itu hancur dan tersisa tanah merah. Tetapi, formasi masih bertahan karena perlindungan cahaya hijau. Wang Lin menatap dingin ke arah suku itu sebelum kembali ke lembah sambil berkata, "Kalian memilih bersembunyi seperti kura-kura. Maka selama 7 hari 7 malam, aku akan menyempurnakan formasi ini. Saat itu segalanya akan berada di bawah kendaliku." Sedangkan penduduk lembah yang menyaksikan hal itu semakin kagum. Rasa hormat mereka pada Wang Lin mencapai puncaknya. Bahkan anak-anak menganggapnya sebagai dewa. Setelah itu, Wang Lin meminta Ouyang Hua membawa Shishan. Meski tubuhnya sudah sedikit membaik, tapi meridiannya hancur sehingga dia tidak bisa menyerap energi iblis dan mustahil berkultivasi. Satu-satunya cara adalah dengan pil surga, sesuatu yang Wang Lin tidak miliki. Wang Lin sempat berpikir untuk mengajarkan Shishan metode kultivasi dewa kuno yang berfokus pada tubuh fisik sebagai langit dan bumi. Jika berhasil, Shishan bisa berubah dari sampah menjadi kuat. Namun, risikonya sangat besar. Jika gagal, tubuhnya akan hancur dan ia akan mati. Selain itu, Wang Lin masih ragu apakah metode dewa kuno bisa beradaptasi dengan energi iblis yang ada di tanah ini. Akhirnya, Wang Lin hanya mencoba menyalurkan energi spiritual iblis ke tubuh Shishan. Namun, ketika sadar, Shishan merasa dirinya bahkan lebih lemah daripada sebelumnya. Dengan hati penuh kesedihan, ia hanya bisa berlutut dan membungkuk 3 kali pada Wang Lin sebelum pergi. Wang Lin hanya bisa menghela napas karena tahu sebenarnya Shishan memiliki bakat luar biasa. Hanya saja tubuhnya sudah rusak parah. Di rumahnya, Shishan duduk bersila sambil berusaha keras berlatih mantra pemurnian jiwa. Meskipun tubuhnya tidak mampu menahan rasa sakit hebat, ia tetap berulang kali mencoba hingga pingsan dengan tubuh penuh keringat dan darah. Meski begitu, Shishan tidak pernah menyerah. Sementara itu, di luar lembah, api ungu yang digunakan Wang Lin untuk menyempurnakan formasi semakin membesar. Cahaya hijau pelindung yang melindungi lembah mulai melemah membuat para penduduk dipenuhi rasa putus asa. Seorang penatua berjubah abu-abu menegur penatua berjubah putih menuduhnya sebagai penyebab bencana yang kini mengancam seluruh suku. Para penatua lembah panik karena formasi pelindung hampir hancur oleh api ungu Wang Lin. Penatua berjubah abu-abu menekan penatua berjubah putih agar bertanggung jawab, sebab dialah yang mengirimkan tantangan pada Wang Lin. Dengan terpaksa, penatua berjubah putih maju dan menantang Wang Lin secara langsung demi menyelamatkan sukunnya. Namun, dalam sekejap Wang Lin berhasil menangkap dan membunuhnya, lalu menyegel jiwanya ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Tubuh penatua itu dibakar hingga menjadi abu. Setelah itu, Wang Lin mengendalikan tanah seluas 5 km dan memindahkannya ke dekat lembah. Ia kemudian memerintahkan agar formasi segera dibuka. Penatua berjubah abu-abu yang ketakutan akhirnya menyerah, menghapus formasi dan tidak lagi berani melawan. Sebelum pergi, Wang Lin hanya memberi perintah singkat agar Ouyang Hua menambahkan mereka menjadi anggota sukunya. Bahkan pria tua berjubah abu-abu menerimanya tanpa keberatan. Banyak orang mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa. Seiring berjalannya waktu, anggota suku bertambah, jumlah anggota laki-laki telah melampaui 500 orang cukup untuk disebut suku menengah dibandingkan dengan suku-suku lain di sekitar sini. Namun lembah menjadi sempit. Karena itu, Wang Lin membangun formasi baru, memperluas wilayah hingga 10 km. Namun, suku membutuhkan nama. Ouyang Hua meminta Wang Lin memberikan nama. Akhirnya Wang Lin menamainya suku pemurnian jiwa. Sementara itu, di kedalaman lembah, tempat Wang Lin dijadikan sebagai area terlarang yang hanya bisa dimasuki atas izinnya. Aturan Wang Lin tetap sama, harus mencapai tahap ketiga untuk mendapatkan metode mantra pemurnian jiwa berikutnya. Untuk Wang Lin sendiri, tempat tinggal rumah lamanya digantikan dengan membangun rumah kayu. Rumah itu tampak sederhana, namun mengandung dao. Di sana ia duduk bersila berkultivasi dengan energi spiritual iblis. Waktu pun berlalu, musim dingin tiba, salju pun turun. Wang Lin berjalan keluar dari rumah kayu dan menatap salju sambil berkata, "Sekarang sudah 2 tahun aku berada di tanah roh iblis." Wang Lin menyentuh sehelai salju dan ternyata semua yang ada di tanah roh iblis mengandung energi iblis. Wang Lin lalu duduk bersila menyerap energi iblis yang ada di salju sampai salju menutupi seluruh tubuhnya. Sementara itu, kristal iblis di tubuhnya meningkat pesat dari peringkat 5 hingga peringkat 34.
Namun, semakin tinggi peringkat semakin sulit untuk naik. Wang Lin memutuskan menyerap energi spiritual iblis karena bisa digabungkan menjadi energi spiritual surgawi, sehingga mempercepat peningkatan kultivasinya. Giok surgawi senilai 100 tahun yang ia miliki tidak cukup untuk menembus tahap akhir transformasi jiwa, apalagi mencapai ascendant. Jadi ini menjadi jalan pintas yang paling efektif. Dalam 2 tahun terakhir, suku pemurnian jiwa berkembang pesat. Ada yang meninggalkan lembah untuk berkultivasi, dan ada juga yang menyerang suku-suku kecil untuk mendapatkan tawanan dan kristal iblis. Penduduk suku makin banyak hingga wilayah 10 km tak lagi cukup, sehingga Wang Lin memperluas formasi pelindung menjadi 20 km, menjadikan suku ini salah satu yang terkuat. Karena jumlah anggota suku semakin banyak, makin banyak pula yang berlatih mantra pemurnian jiwa. Wang Lin tahu bahwa fragmen jiwa dalam bendera harus sering dipelihara agar semakin kuat. Wang Lin tidak mengajarkan cara itu kepada suku. Sebagai gantinya, ia menggunakan bendera 1 miliar jiwa untuk memelihara semua fragmen jiwa. Bendera itu menutupi langit dengan awan hitam, tempat semua anggota suku setiap hari melepas fragmen jiwa mereka agar makin kuat. Awan hitam pun menjadi simbol khas suku pemurnian jiwa. Di dalam suku pemurnian jiwa, tidak semua orang bisa mengolah mantra pemurnian jiwa. Sebagian menjadi pemburu termasuk Shishan. Dulu ia adalah salah satu yang terkuat. Namun setelah kultivasinya hancur, ia membisu. Hanya saat mencoba berkultivasi sendirian di malam hari, terlihat emosinya penuh rasa sakit. Ia sulit menerima kenyataan bahwa banyak anggota suku sudah mencapai tahap keempat dan memiliki lebih dari 10 bendara jiwa. Para jenius baru pun menggantikan posisinya sebagai orang terkuat di bawah Ouyang Hua. Karena itu, setiap kali berburu ia bertarung nekat berkali-kali hampir mati. Suatu hari Wang Lin memeriksa sepotong kayu hitam bercahaya iblis yang ditemukan anggota sukunya dari suku kecil. Saat itu Ouyang Hua datang membawa tubuh Shishan yang terluka parah setelah melawan binatang iblis langka. Wang Lin menatap Shishan yang kini tampak jauh lebih tua. Dengan tenang ia berkata, "Kamu bisa pergi." Ouyang Hua menunduk hormat lalu keluar sambil bergumam, "Shishan semua akan tergantung pada keberuntunganmu." Setelah itu, Wang Lin lalu mengulurkan tangan kanannya. Ia kemudian menunjuk ke dahinya dan mengirimkan energi spiritual iblis ke dalam tubuhnya. Wang Lin terkejut melihat energi spiritual iblis tersimpan di daging dan tulangnya, bukan di meridian. Shishan secara alami memasuki pemurnian tubuh, meski Shishan tidak tahu tekniknya dan berisiko mati jika salah langkah. Lebih mengejutkan lagi, energi iblis dalam tubuhnya sudah mencapai 2 bintang. Setelah itu, Wang Lin menyentuh dahi Shishan dan mengirimkan jiwa asalnya. Ia melihat kenangan setahun terakhir. Setiap malam, Shishan menahan rasa sakit saat memaksa menyerap energi iblis. Ia bertahan lebih dari setahun tanpa menyerah hanya demi menjadi kuat dan mendapat pengakuan Wang Lin. Hal ini membuat Wang Lin tergerak. Meski tahu satu-satunya cara menyelamatkan Shishan adalah menggunakan teknik dewa kuno, teknik rahasia yang tidak bisa ia berikan sembarangan. Wang Lin tetap membantu dengan energi iblis dan sebuah pil. Shishan akhirnya terbangun memuntahkan darah dan merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Saat sadar Shishan berada di lembah, ia segera berlutut penuh hormat. Wang Lin menatapnya tenang lalu bertanya, "Bagaimana kau mendapatkan energi spiritual iblis di tubuhmu?" Tubuh Shishan bergetar saat menjelaskan kepada Wang Lin apa yang ia lakukan setahun terakhir. Semuanya sesuai dengan kenangan yang sudah dilihat Wang Lin tanpa kebohongan sedikit pun. Wang Lin memperingatkan bahwa energi iblis yang menumpuk di tubuhnya berbahaya tanpa meridian untuk menyalurkan. Jika dibiarkan, itu hanya akan membunuhnya. Shishan menunduk, wajahnya pucat. Ia mengaku tahu risikonya, tetapi lebih baik menanggung bahaya daripada hidup sebagai orang yang tidak berguna. Melihat keteguhan hatinya, Wang Lin berkata bahwa ada metode pemurnian tubuh. Energi iblis bisa dipindahkan ke daging dan tulang memperkuat tubuh hingga tingkat luar biasa. Meski tidak bisa memakai mantra, kekuatan fisik akan terus meningkat. Namun, jalur ini berat, menyakitkan, dan penuh bahaya. Shishan dengan tegas menyatakan kesediaannya. Wang Lin akhirnya memberikan giok berisi teknik klan iblis raksasa, bukan langsung teknik dewa kuno. Ia ingin menguji nasib Shishan terlebih dahulu. Jika berhasil, barulah ia layak menerima teknik dewa kuno.